Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Aizan Asmani Paihaki akan mempresentasikan tentang gas base dan deteksi molekuler dengan kasus yaitu mengetahui ekspresi dari gen dari lak Z beta galaktosidase pada Escherichia coli. Nah, kemudian apa sih beta galaktosidase itu? Nah, pada bakteri terdapat sekumpulan gen yang diatur oleh satu promotor. Nah, sekumpulan gen ini dinamakan dengan operon. Terdapat operon lak pada bakteri semisal Escherichia coli. Fungsi dari operon lak adalah menghasilkan protein-protein yang berperan dalam metabolisme laktosa. Nah, operon lak diambil oleh promotor dan terminator dan lak Z itu menghasilkan beta galaktosidase. Nah, galaktosidase atau laktase dengan isi nomor 3.2.1.23 adalah enzim yang mengkatalisis konversi laktosa menjadi gula monosakarida. Orang yang intoleransi laktosa tidak dapat membuat cukup enzim laktase yang pada gilirannya menyebabkan ketidakmampuan untuk mengkonsumsi produk susu. Nah, kemudian jika teman-teman ingin mencari tahu lebih lanjut, teman-teman bisa membuka web NCBI atau Uniport. Nah, di sini pada NCBI terdapat gambar berupa garis-garis itu merupakan letak di mana gen Z itu berada. Dengan isi number yaitu 0000913.3. Nah, kemudian ada metode apa saja yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya ekspresi gen tersebut. Menurut saya ada dua, yaitu yang pertama ada SDH base dan yang kedua adalah ELISA. Nah, apa sih perbedaannya? SDH base itu pada dasarnya mendeteksi dengan deteksi protein. Kemudian jika ELISA itu menggunakan antigen dan antibody. Kemudian SDH base itu menggunakan gel agarose. Jika ELISA itu menggunakan nilai absorbansi dengan menggunakan alat ELISA Reader. Oke, yang pertama yaitu SDH batch. Apa sih SDH batch itu? Nah, sebelum melakukan SDH batch kita juga perlu harusnya untuk mempreparasinya atau preparasi sampel. Nah, isolat bakteri bertujuan untuk mengisolasi plasmid rekombinan di dalam sel bakteri, koloni tunggal bakteri yang berwarna putih mengkilap, yang merupakan hasil transformasi dibiarkan dalam medium LB cair yang mengandung antibiotik, didiamkan selama semalam pada shaker inkubator. Nah, kemudian setelah tahap preparasi selesai, kemudian baru masuk ke tahap transformasi ke si bakteri Escherichia coli-nya. Nah, setelah itu baru masuk ke tahap overekspresi dan barulah masuk kepada tahap intinya yaitu SDH batch. Nah, pada tahapan ini diawali dengan pembuatan gel kasetal SDH batch. Yang digunakan adalah gel dengan membran poliakrilamid yang bisa dilalui oleh protein. Nah, kemudian melakukan running SDH batch sampai selesai, dan maka gel yang diambil dengan cara melepaskan gel kasetal secara hati-hatilah, barulah nanti didapatkan hasil berupa seperti ben-ben yang sangat banyak. Karena yang di running adalah protein. Nah, kemudian cara yang kedua adalah metode ELISA. Nah, apa sih ELISA itu? ELISA memiliki prinsip kerja yaitu prinsip kerja ELISA Reader yang berbasis oleh kolorimetri, yaitu intensitas cahaya yang diserap dalam larutan berwarna dengan gelombang tertentu merupakan nilai absorbansi yang terbaca. Alat ELISA Reader tergolong alat yang mahal dan sulit didapatkan di laboratorium ataupun perguruan tinggi yang memiliki dana minimum. Selain itu, perawatan alat ini relatif sulit serta kurang praktis untuk pembacaan hasil ELISA di tempat yang terpencil. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, dengan pengambilan citra sampel menggunakan kamera telepon genggam, metode ini dianggap lebih murah, lebih cepat, lebih praktis, serta dianggap mampu menjadi alternatif pilihan untuk alat pembacaan ELISA selain ELISA Reader yang digunakan saat ini. Nah, setelah itu
barulah kita memasuki tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Kita akan melakukan ELISA. Yang pertama adalah absorbansi antigen atau antibodi pada fase padat. Kemudian selanjutnya adalah penambahan sampel dan reagen inkubasi. Barulah kemudian pemisahan dengan reaktan. Yang keempat yaitu penambahan reagen enzim. Yang kelima yaitu penambahan enzim pendeteksi, dan yang terakhir adalah pembacaan hasil berupa warna-warna yang terbentuk dan nilai absorbansinya. Nah, kemudian berikut adalah hasil dari SD speech, yaitu terbentuknya banyak sekali band. Band ini adalah band berupa protein yang bermuatan positif. Nah, adapun untuk interpretasi data hasil SD speech yaitu pada poliakrilamid Nah, karena kan yang digunakan untuk SD speech yaitu gel poliakrilamid. Gel poliakrilamid merupakan medium yang tepat untuk memisahkan protein berdasarkan ukuran berat dan pori-pori kecil yang kemungkinan untuk memperlambat gerakan molekul. Setelah itu dilakukan staining dengan menggunakan kromasin brilliant blue. Setelah itu staining atau band dapat diamati. Nah, SD speech memisahkan protein berdasarkan berat molekul, sehingga molekul protein bisa diseminasi dengan cara merunning protein standar atau marker yang berat molekulnya telah diketahui. Berat molekul protein diidentifikasi dengan menggunakan kurva baku dari marker protein dengan menggunakan log dari berat molekul RF hasil beri tracking. Nah, ini berwarna biru-biru karena ditambahkan dengan pewarna yaitu kromatin blue. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan untuk visualisasi data hasil SD speech menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan menggunakan interpretasi data dari SD speech dapat dibaca dengan membuat persamaan regresi linear dari pita marker sebagai standar acuan. Nah, didapatkan nilai R2 berupa 0,9726. Semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa persamaan tersebut makin menunjukkan kepastian dari berat molekulnya. Nah, setelah mendapatkan persamaan regresi linear dari marker, kita dapat menghitung molekul dari sampel dengan cara memasukkan pada persamaannya tersebut. Nah, setelah itu barulah tahapan pembacaan hasil dari ELISA LiDAR. Nah, untuk hasil dapat berupa kualitatif maupun kuantitatif. Nah, untuk metode kualitatif dapat menggunakan rumus berupa Y sama dengan D plus kurung buka A min D atau kurung tutup atau kurung buka 1 plus kurung buka X per C kurung tutup garing atas B dan kurung tutup. Nah, untuk kualitatif dapat berupa melihat ada tidaknya antibodi dan antigen positif ataupun tidak ditentukan oleh terbentuknya warna ketika hasil ELISA LiDAR. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan dalam hati teman-teman, maka saya mohon maaf. Dan apabila tadi penjelasan saya begitu belibet, saya juga mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.